Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jurnal umum. Jurnal ini merupakan tahapan awal di dalam proses akuntansi setelah adanya bukti transaksi. Di dalam penjurnalan ada pedoman yang harus kita pahami bersama dalam kita melakukan penjurnalan suatu rekening. Yang pertama yaitu aktiva. Jika suatu transaksi itu menambah aktiva, maka akan dicatat di sebelah debit. Jika transaksi tersebut mengurangi aktiva, maka aktiva akan dicatat di sebelah kredit. Utang, jika transaksi menambah utang, maka akan dicatat di sebelah kredit. Jika transaksi mengurangi utang, maka utang akan dicatat di sebelah debit. Modal, jika transaksi menambah modal, maka rekening modal akan dicatat di sebelah kredit. Jika transaksi mengurangi rekening modal, maka akan dicatat di sebelah debit. Pendapatan, jika transaksi menambah pendapatan, maka rekening pendapatan akan dicatat di sebelah kredit. Jika transaksi mengurangi pendapatan, akan dicatat di sebelah debit. Sedangkan untuk biaya, jika suatu transaksi itu menambah biaya, maka rekening biaya akan dicatat di sebelah debit, dan jika transaksi itu mengurangi biaya, akan dicatat di sebelah kredit. Inilah pedoman di dalam melakukan penjurnalan. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan suplemen dalam bentuk tabel, di mana dalam tabel ini akan ada otomatisasi terkait dengan pendebitan dan pengkreditan rekening. Mungkin dapat membantu teman-teman semua yang masih bingung ataupun kesulitan di dalam menentukan debit atau kredit suatu rekening atas suatu transaksi yang terjadi. Di dalam sheet ini kami juga menggunakan sheet bantu kode rekening. Jadi di sini ada nama-nama rekening dan kode rekening, serta bertambah dan berkurang. Kita lihat yang pertama, untuk kelompok aktiva. Kita lihat di dalam nama rekening yang ada di aktiva. Di sini semua berisi nama-nama rekening untuk kelompok aktiva. Kemudian untuk utang, kita lihat di sini berisi nama-nama rekening untuk kelompok utang atau kewajiban. Kemudian untuk modal, di sini ada nama-nama rekening, yaitu rekening modal dan rekening prive. Pendapatan, di sini ada nama-nama rekening pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kemudian untuk biaya, di sini ada nama-nama rekening kelompok biaya. Sekarang kita coba untuk rekening aktiva. Kita misalnya mengambil salah satu contoh, misalnya rekening kas. Nah, kita akan melihat
bagaimana pencatatan di dalam jurnal terkait dengan pendebitan dan pengkreditan rekening kas atas suatu transaksi yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya kas. Misalnya di sini, suatu transaksi yang menyebabkan kas itu bertambah, kita klik, bertambah. Nah, di sini secara otomatis langsung menjelaskan bahwa kas akan dicatat di sebelah debit. Bagaimana kalau suatu transaksi itu akan mengurangi kas? Kita coba lihat. Maka di sini juga secara otomatis menunjukkan jika suatu transaksi menyebabkan kas berkurang, maka rekening kas akan dicatat di sebelah kredit. Kalau kita lihat tampilan di bawah ini kas di sebelah kredit karena berkurang. Coba kita lihat kalau bertambah. Debit dan dicatat di sebelah debit. Selanjutnya, misalnya untuk utang. Contoh utang usaha. Bagaimana pendebitan dan pengkreditan rekening utang usaha? Jika suatu transaksi itu menyebabkan bertambahnya utang usaha, kita lihat bertambah. Nah, di sini secara otomatis menunjukkan jika transaksi menyebabkan utang usaha bertambah, maka rekening utang usaha dicatat di sebelah kredit. Bagaimana kalau berkurang? Jika berkurang, utang usaha akan dicatat di sebelah debit. Bagaimana untuk modal? Misalnya modal. Jika suatu transaksi menyebabkan modal itu bertambah, kita lihat, maka rekening modal akan dicatat di sebelah kredit. Jika modal berkurang, maka akan dicatat di sebelah debit. Pendapatan, kita lihat, misalnya pendapatan usaha. Bagaimana jika suatu transaksi bertambah, yang berarti bahwa transaksi tersebut akan menambah pendapatan usaha, maka di sini rekening pendapatan usaha akan dicatat di sebelah kredit. Bagaimana jika pendapatan berkurang? Akan dicatat di sebelah debit. Sedangkan untuk biaya, misalnya biaya perlengkapan kantor, bagaimana kalau transaksi itu menyebabkan biaya perlengkapan kantor bertambah? Akan dicatat di sebelah debit. Jika berkurang, akan dicatat di sebelah kredit. Nah, mungkin tabel Excel ini bisa membantu teman-teman semua, karena di sini sudah kami rumuskan secara otomatis terkait dengan pendebitan ataupun pengkreditan suatu rekening. Jadi teman-teman nanti tinggal memilih rekening apa yang ada di dalam transaksi tersebut, kemudian apakah rekening tersebut bertambah atau berkurang. Nah, kemudian di sini secara otomatis akan ditunjukkan rekening itu dicatat apakah di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nanti kami buatkan link, silahkan nanti bisa teman-teman download. Ya, demikian mungkin yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.